Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada dan selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Yedil Asikana, dirilis pada tahun 2002. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan suasana di sebuah kampus. Di sana kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Karan yang sedang berjalan menuju kelasnya. Di lain sisi, kita juga dikenalkan dengan gadis cantik bernama Puja. Dia sedang berlari yang juga akan pergi ke kelasnya. Tapi tanpa sengaja, dia menabrak Karan dan juga menciumnya. Karan yang mendapat ciuman tersebut tentu saja membuatnya tersenyum, karena kejadian seperti itu jarang-jarang terjadi. Puja minta maaf dan ingin mengelap bekas lipstiknya tersebut, tapi Karan menahannya. Ketika Puja ingin pergi, Karan memberitahu namanya, dengan maksud Puja juga akan memberitahu siapa namanya, tapi Puja hanya tersenyum sambil berlalu pergi. Tidak lama kemudian, teman-teman Karan datang. Mereka menertawakan lipstik yang ada di pipinya. Lalu mereka menanyakan siapa nama gadis yang telah menciumnya, tapi Karan tidak tahu siapa nama gadis itu. Ternyata Karan jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sana dia menghampiri Puja yang sedang duduk sendirian. Setelah itu mereka berkenalan. Karan ingin memberitahu perasaannya kepada Puja, tapi tiba-tiba saja dosen mereka datang yang mencoba mengganggu mereka. Kemudian dosen tersebut memberi siraman rohani kepada mereka. Tapi yang namanya anak muda paling malas yang mendengarkan yang begituan. Lalu mereka kabur dari sana. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan pertemuan dua orang bernama Parma dan Jalal. Mereka tersebut merupakan anggota teroris. Jalal meminta Parma untuk membebaskan salah satu anggotanya bernama Asmuk yang ditangkap oleh polisi tadi malam. Lalu Parma menunjukkan banyak senjata di dalam mobilnya karena dia sangat yakin akan bisa membebaskan Asmuk. Kemudian Jalal memberikan rekening milik Parma yang berada di Swiss beserta uang di dalamnya, dan sisanya akan ia transfer jika Parma menyelesaikan tugasnya. Setelah itu mereka berpisah. Malam harinya, Karan ingin menemui Puja di asramanya. Di sana dia melihat Puja yang sedang membaca buku. Karan berusaha memanggil Puja, tapi Puja tidak mendengarnya. Lalu Karan memberikan pesan lewat selembar kertas dan melemparnya ke dalam kamar Puja. Tapi pesan tersebut dibaca oleh teman Puja bernama Tina. Karena mengira Karan ingin menemuinya, dia langsung turun dan memeluk Karan dari belakang. Karan sangat senang ketika ada yang memeluknya dari belakang. Tapi dia tidak tahu kalau itu bukan Puja. Kemudian Karan membaca puisi dan mengutarakan isi hatinya. Tina yang mendengar ungkapan perasaan tersebut tentu saja membuatnya senang karena dia mengira Karan mencintainya. Di kamar, Puja yang membaca pesan tersebut tentu saja membuatnya marah karena dia mengira Karan mencintai Tina. Setelah itu Puja menghampiri mereka dan menuduh Karan sebagai seorang playboy. Tapi Karan mengatakan kalau semuanya salah paham karena dia mengira yang datang adalah Puja. Dia juga minta maaf sambil memegang tangan Puja, tapi Puja malah menamparnya dan meminta Karan untuk jangan mengganggunya lagi, lalu dia pergi. Keesokan harinya, saat di kampus Karan terus mengejar Puja untuk minta maaf dan kembali mengatakan kalau kejadian tadi malam benar-benar salah paham. Tapi Puja tidak percaya, lalu pergi meninggalkan Karan. Malam harinya, Tina menjelaskan kalau diantaranya dengan Karan tidak ada hubungan apa-apa dan kejadian malam kemarin itu benar-benar salah paham. Dia meminta Puja untuk memaafkan Karan sebelum gadis lainnya mengejarnya. Tidak lama kemudian, Karan datang dengan membawa balon yang bertuliskan kata maaf. Karan tidak menyerah, dia terus minta maaf kepada Puja dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi Puja masih belum bisa memaafkan Karan. Dia terus memecahkan balon yang bertuliskan kata maaf. Bahkan balon yang bertuliskan I love you dia juga memecahkannya. Saat di kampus, Puja kedatangan seorang pria. Dan ternyata pria tersebut adalah Parma yang merupakan kakak Puja. Puja sangat senang dengan kedatangan kakaknya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Parma membawa hadiah untuk adiknya, yaitu buah mangga.
Tentu saja membuat Puja senang karena dia sangat suka makan buah mangga. Puja mengira kalau kakaknya datang dari Pune ke Mumbai hanya untuk membeli buah mangga untuknya. Tapi sebenarnya dia tidak tahu kalau kakaknya tersebut merupakan seorang teroris yang sedang menjalankan tugasnya. Karan yang melihat Puja dengan pria lain, dia merasa kesal dan juga cemburu. Setelah itu dia menghampirinya. Karan mengatakan kalau pria itu seperti orang kaya, tapi tinggi badannya seperti unta. Puja yang tidak terima ejekan tersebut tentu saja membuatnya marah. Dia memperingati Karan untuk jangan pernah menghina kakaknya seperti itu. Karan yang mengetahui kalau pria itu adalah kakak Puja tentu saja membuatnya senang, karena dia mengira pria itu adalah pacarnya. Lalu Karan meminta Puja untuk mengenalkannya kepada kakaknya. Tapi Puja menolak karena dia masih marah kepada Karan. Setelah itu Karan kembali minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Tapi Puja belum juga bisa memaafkannya. Karan yang kesal, dia mengatakan kalau Puja keras kepala dan merasa gadis paling cantik di dunia ini. Lalu Karan memberitahu Puja kalau banyak gadis yang mencintainya, tapi kenapa dia hanya mengejarnya. Tiba-tiba saja Karan mencium Puja dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya. Puja yang sudah lama memiliki perasaan kepada Karan, dia mengatakan kalau dia juga mencintainya. चल है ख्वाबों में खोई हूँ जब तन्हा रहती हूँ दिल में कुछ होता है ऐसा लगता है जैसे I'm in love, I'm in love. Malam harinya, Karan mengantar Puja pulang ke asramanya. Tapi setibanya di sana, pintu gerbang sudah terkunci. Sedikit info ya guys. Selain menjadi dosen, pria tersebut juga merupakan seorang satpam. Di waktu siang, pria tersebut menjadi dosen, dan malam harinya dia menjadi seorang satpam. Mereka terus memanggil satpam, tapi satpam tersebut tidak mendengarnya. Lalu Karan memutuskan untuk menemani Puja tidur malam itu di depan pintu gerbang. Keesokan harinya, mereka dibuat kaget karena banyak orang di sekeliling mereka. Penjaga asrama dan satpam sangat marah kepada mereka karena mereka berani tidur berdua di sana. Setelah itu mereka dipanggil oleh rektor kampus dan menskor mereka karena telah membuat buruk nama kampus tersebut. Bukannya bersedih karena telah diskor, tapi mereka malah senang. Setelah itu Karan mengajak Puja ke rumahnya. Setibanya di rumah, Karan mengenalkan Puja kepada keponakannya bernama Rahul. Rahul yang melihat pamannya membawa seorang gadis, lalu dia menanyakan siapa gadis itu, teman atau pacar. Tapi Karan mengatakan kalau Puja adalah temannya. Setelah itu Karan mengenalkan Puja kepada ibu dan kakak iparnya. Karena hari sudah sore, Puja bermaksud untuk berpamitan. Tapi ibu dan kakak ipar Karan melarang karena Puja baru pertama kali datang ke sana dan dia harus lebih lama lagi agar mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Karan juga mengenalkan Puja kepada kakaknya yang baru saja pulang dari kerja. Kakak Karan tersebut memiliki kebiasaan buruk. Dia sering minum dan mabuk di rumah. Istrinya sering menegurnya agar meninggalkan kebiasaan buruk itu. Tapi dia beralasan kalau minuman yang ia minum tidak terlalu mabuk. Setelah istrinya pergi, dia menuangkan segelas minuman tersebut ke dalam gelas, lalu membawanya ke meja makan. Saat di meja makan, Karan tiba-tiba saja memegang tangan kanan Puja yang membuat Puja kaget. Lalu ibu Karan menyuruh Puja untuk mulai makan. Karena tangan kanannya dipegang oleh Karan, dengan terpaksa Puja makan dengan tangan kiri. Lalu Rahul menunduk dan melihat apa yang sedang terjadi, dan ternyata mereka sedang berpegangan tangan. Setelah itu Rahul memberitahu semua orang. Dia tahu alasannya kenapa bibinya makan dengan tangan kiri, karena tangan kanannya dipegang oleh pamannya. Sontak saja membuat semua orang kaget, sampai-sampai membuat Puja tersedak. Lalu Rahul memberi minuman ayahnya. Tidak lama kemudian ayah Rahul datang dan menanyakan di mana minumannya. Lalu Rahul mengatakan kalau minum ayahnya ia berikan kepada Puja karena dia tersedak. Tapi tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Puja mabuk karena minuman ayah Rahul bukan minuman biasa. Setelah itu, Karan membawa Puja ke kamarnya dan menidurkannya di sana. Karan terus melihat kecantikan Puja sampai-sampai dia berhalu. Ye dil aashikana, ye dil aashikana, ye dil aashikana, ye dil. Ye kisi ki nazar ka aashik, ye na maange phoolon ka bistar dilbar
Keesokan harinya, ibu Karan meminta Puja untuk menceritakan tentang dirinya. Ternyata orang tua Puja sudah meninggal waktu dia masih kecil, dan sekarang dia tinggal bersama kakaknya yang begitu sayang kepadanya, tapi dia sibuk bekerja. Lalu ibu Karan bertanya kembali, apa kakak Puja tidak akan marah setelah tahu kalau adiknya telah diskor. Puja mengatakan kalau dia tidak akan memberitahunya, dan dia beralasan kalau dia pulang ke rumah karena ingin bertemu dengan kakaknya. Setelah itu, Puja pamit untuk pergi menemui kakaknya di Pune. Kemudian, scene berpindah. Tiba-tiba saja, Jala datang ke rumah Parma untuk memberikan sekoper uang kepadanya, karena dia meminta Parma untuk segera menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Tidak lama kemudian, Puja datang dan langsung memeluk kakaknya. Tentu saja kedatangan Puja membuat Parma kaget, karena kedatangan adiknya tidak tepat. Lalu Parma menanyakan kenapa Puja tiba-tiba saja datang ke rumah. Puja beralasan karena dia ingin bertemu dengannya. Setelah itu Jalal dan anak buahnya pergi dari sana. Di tempat lain, Karan bertanya kepada ibunya bagaimana pendapatnya tentang Puja. Lalu ibunya menjawab kalau Puja gadis yang baik dan mereka semua menyukainya. Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Karan senang, dan itu artinya ibunya setuju jika Karan pacaran dengan Puja. Saat makan, Parma meminta Puja untuk tinggal bersamanya di rumah selama 1 minggu, karena selama ini dia selalu sendirian. Awalnya Puja menolak dan beralasan kalau dia ingin masuk kuliah. Tapi Parma mengatakan kalau dia bisa minta izin kepada rektor Puja di kampusnya. Puja yang takut terbongkar kalau dia sedang diskor, akhirnya dia setuju untuk tinggal di sana selama 1 minggu. Tidak lama kemudian, Karan menelpon. Dia mengajak Puja untuk pergi, karena hari ini pertandingan sepak bola antar perguruan tinggi. Tapi Puja tidak bisa, karena kakaknya memintanya untuk tinggal di rumah selama 1 minggu. Tentu saja Karan kecewa, karena tanpa Puja dia tidak akan bisa memenangkan pertandingan itu. Puja meminta Karan untuk bisa mengerti, dan akan tetap memenangkan pertandingan meskipun tanpa ada dia di sana. Keesokan harinya, Parma memberitahu Puja kalau dia akan pergi karena ada pekerjaan. Awalnya Puja melarang kakaknya untuk pergi karena dia tidak ingin tinggal sendirian di rumah. Tapi Parma tidak bisa karena pekerjaan tersebut sangat penting. Lalu dia memberikan segepok uang kepada adiknya untuk shopping sepuasnya. Setelah itu dia pergi. Puja yang ingin melihat pertandingan Karan, dia memesan tiket dari Pune ke Mumbai. Di tempat lain, Karan terlihat tidak semangat karena tidak ada Puja di sana yang membuat timnya kalah. Tapi tiba-tiba saja Puja datang dan langsung memberi semangat kepada Karan. Dan akhirnya tim Karan pun menang. Setelah itu, Karan mengantar Puja ke bandara untuk kembali ke Pune. Karan meminta Puja untuk tinggal bersamanya sebentar lagi. Tapi Puja tidak bisa karena dia takut kakaknya akan marah jika dia tahu Puja pergi ke Mumbai. Saat di dalam pesawat, terlihat ada beberapa pria yang mencurigakan. Dan ternyata mereka adalah teroris yang akan membajak pesawat tersebut. Mereka adalah anak buah Jalal. Tentu saja kejadian tersebut membuat semua penumpang merasa takut, termasuk Puja di dalamnya. Setelah itu, salah satu dari mereka meminta pilot untuk mendaratkan pesawat tersebut. Di tempat lain, Jalal dan Parma melihat berita di TV tentang pembajakan pesawat yang dilakukan anak buahnya. Tentu saja membuat mereka senang karena rencana mereka berjalan dengan sempurna. Karan yang sedang berkumpul dengan temannya, dia diberitahukan kalau pesawat yang dinaiki Puja telah dibajak oleh teroris. Di sisi lain terlihat pemerintah sedang menyusun rencana untuk mengambil alih pesawat yang dibajak oleh teroris. Di pesawat, teroris memanggil salah satu awak media untuk masuk ke dalam pesawat karena mereka akan memberitahu pemerintah secara langsung apa yang mereka inginkan. Mereka meminta pemerintah India untuk membebaskan salah satu anggota mereka, yaitu Asmuk, yang ditangkap beberapa waktu yang lalu. Jika dalam waktu 2 jam belum juga dibebaskan, maka setiap setengah jam berikutnya mereka akan membunuh penumpang pesawat tersebut satu persatu, dan target berikutnya adalah Puja. Parma yang melihat adiknya tentu saja membuatnya kaget, lalu dia langsung menelpon teroris untuk membebaskan adiknya. Tapi teleponnya tidak diangkat karena teroris tersebut sedang membantu awak media turun dari pesawat, dan lebih parahnya lagi, HP teroris itu jatuh dan berserakan.
Setelah itu, Parma memberitahu Jalal kalau adiknya ada di dalam pesawat yang sedang mereka bajak. Dia takut pemerintah tidak akan mengabulkan permintaan mereka, maka korban berikutnya adalah adiknya. Tapi Jalal mengatakan kalau mereka telah banyak melihat ribuan saudara perempuan yang menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu. Dia juga telah mendengar teriakan dari saudaranya. Ketika dia berteriak, maka dia disebut sebagai teroris. Dan ketika dia mengambil pisau, maka dia disebut sebagai penjahat. Dan sekarang mereka sudah siap untuk mati. Jalal memperingati Parma untuk jangan pernah mengagalkan rencananya, atau jika tidak dia akan mati. Di tempat lain, Karan mendapat kabar kalau teroris meminta pemerintah untuk mengirim bahan bakar. Setelah itu, Karan menemui petugas yang akan mengirim bahan bakar. Di sana, Karan meminta petugas tersebut untuk membantunya agar dia bisa masuk ke dalam pesawat karena dia akan menyelamatkan pacarnya. Awalnya, petugas tersebut menolak karena itu sangat berbahaya dan nyawanya bisa menjadi taruhannya. Lalu Karan mengumpamakan bagaimana seandainya jika putri petugas itu ada di dalam pesawat, apa yang akan ia lakukan. Mendengar hal tersebut, akhirnya petugas itu membantu Karan. Dia menyuruhnya untuk mengganti pakaian dan pergi bersamanya. Setibanya di pesawat, Karan berhasil masuk lewat pintu rahasia ketika penjaga sedang memeriksa petugas yang asli. Sedangkan anak buah Jalal memberitahu pemerintah India kalau waktu sudah hampir habis. Jika belum juga mengabulkan permintaan mereka, maka dengan terpaksa mereka akan membunuh penumpang satu persatu. Pemerintah yang tidak ingin korban bertambah lagi, akhirnya mereka membebaskan Asmuk yang merupakan ketua teroris. Akhirnya Karan berhasil masuk dan melawan para teroris. Tentu saja kabar tersebut membuat semua orang bangga kepada Karan yang berani melawan teroris. Asmuk yang baru saja ingin dibebaskan lalu dia dimasukkan kembali ke dalam penjara karena semua teroris berhasil dikalahkan. Jalal yang mengetahui kabar tersebut dia sangat marah dan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang telah berani membatalkan rencananya. Di tempat lain, Parma menemui Puja di rumahnya. Dia sangat senang karena adiknya selamat. Lalu dia menanyakan kenapa Puja bisa naik pesawat itu. Puja beralasan kalau dia pergi ke kampus karena ada urusan dan akan kembali pada malam harinya. Tapi dia tidak tahu kalau pesawat yang ia naiki akan dibajak oleh teroris. Lalu Puja minta maaf kepada kakaknya karena telah membuatnya khawatir dan berjanji kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Setelah kejadian itu, nama Karan dikenal semua orang. Saat diwawancara, Karan ditanya bagaimana dia bisa tahu tentang fitur rahasia pesawat. Karan menjawab kalau itu adalah impiannya untuk menjadi seorang pilot karena dulu ayahnya di angkatan udara. Jadi dia selalu memikirkan tentang pesawat dan akhirnya dia tahu pintu rahasia di dalam pesawat. Lalu Karan ditanya kembali kenapa dia berani mengambil risiko yang berbahaya seperti itu dan apa alasannya. Karan menjawab karena di dalam pesawat itu ada cintanya yang harus ia selamatkan. उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में अकेली रह जाएंगी सखियां बेचारी तुमको मुझसे प्यार है प्यार तुमको मुझसे प्यार है प्यार। Singkat cerita, Karan yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, tiba-tiba saja mereka diserang oleh anak buah Jalal. Teman Karan yang terkena tembakan, dia heran kenapa ada orang yang ingin membunuhnya, sedangkan dia tidak punya musuh. Karan yang menyadari penjahat itu ingin membunuhnya, lalu dia pergi dari sana membawa Puja ke rumahnya. Setibanya di sana, Parma yang melihat kondisi Puja ketakutan, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Lalu Karan mengatakan, pada saat mereka berkumpul dengan teman-teman, tiba-tiba saja ada penjahat yang menyerang dan menembak mereka. Tapi untung saja dia bisa mengalahkan penjahat itu dan Puja baik-baik saja. Parma yang tidak pernah melihat Karan sebelumnya, lalu dia bertanya kepada Puja siapa pria tersebut. Lalu Puja menjawab kalau Karan adalah pacarnya dan mereka kuliah di kampus yang sama. Setelah itu Parma menemui Jalal dan memberitahukan kalau baru saja Karan datang ke rumahnya, tapi dia tidak bisa membunuhnya karena adiknya mencintainya.
Jika dia membunuh Karan, maka adiknya akan sangat marah kepadanya dan tidak akan pernah memaafkannya. Lalu Parma memperingati Jalal untuk jangan pernah mengganggu Karan dan juga adiknya. Setelah itu dia pergi. Di rumah, Karan meminta ibunya untuk melamar Puja karena mereka saling mencintai. Lalu si ibu menyuruh kakak Karan untuk pergi ke rumah Puja sebagai perwakilan dari keluarga mereka. Tapi kakak Karan tidak bisa karena dia ada pekerjaan penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Keesokan harinya, Karan dan keluarganya datang ke rumah Puja untuk membicarakan tentang pernikahan mereka. Tidak lama kemudian Parma datang dan langsung menyuruh mereka untuk duduk. Kemudian Rahul mengajak Puja dan Karan pergi dari sana untuk membawanya keliling melihat rumah tersebut. Setelah itu ibu Karan langsung ke intinya tentang tujuan mereka datang ke sana. Mereka berniat menikahkan Karan dan Puja karena mereka saling mencintai. Tapi lamaran tersebut ditolak oleh Parma dengan alasan kasta mereka berbeda jauh. Si ibu meminta Parma untuk jangan mempermasalahkan hal itu karena harta mereka sanggup menghidupkan adiknya selama 7 generasi. Tapi Parma mengatakan kalau adiknya tidak akan bisa bertahan dalam 7 hari. Mendengar hinaan tersebut membuat kakak ipar Karan marah dan langsung memanggil Karan, lalu memberitahukan kalau lamaran mereka ditolak oleh Parma. Setelah itu Karan bertanya apa alasannya. Lalu Parma memberitahukan alasan yang sebenarnya. Setelah Karan melawan teroris, kini nyawanya dalam bahaya. Setiap waktu para penjahat akan berdatangan yang ingin membunuhnya. Dia takut kalau adiknya nanti akan mengalami hal yang sama jika dia bersama Karan. Parma meminta Karan untuk melawan teroris itu jika dia benar-benar mencintai adiknya. Lalu Karan menerima tantangan tersebut dan mulai berlatih untuk melawan teroris itu. Malam harinya, Puja memberitahu Karan kalau dia akan dikirim kakaknya pergi ke Amerika demi keselamatannya. Karan yang tidak ingin Puja pergi ke Amerika, lalu dia menemuinya dan mengajak Puja untuk pergi bersamanya saat itu juga. Keesokan harinya, Parma mencari Puja di kamarnya, tapi dia tidak menemukannya. Lalu dia melihat ada surat di sana dan membacanya. Puja mengatakan kalau dia akan meninggalkan rumah untuk selamanya dan akan pergi bersama Karan. Tentu saja kabar tersebut membuat Parma marah, lalu memberitahu Jalal kalau Karan telah membawa adiknya. Dia tidak peduli Karan hidup atau mati, yang terpenting baginya adiknya selamat. Parma yang ingin pergi mencari Karan dan Puja, tiba-tiba saja polisi datang untuk menangkapnya karena dia terbukti bersalah terlibat dalam pembajakan pesawat karena pihak polisi menemukan ada nomor terakhir yang masuk ke dalam HP teroris dan itu nomornya. Dengan bukti tersebut, Parma tidak bisa mengelak, lalu dia ditahan di sana. Di tempat lain, Karan dan Puja diserang anak buah Jalal, tapi untung saja Karan berhasil mengalahkan mereka. Tapi pada saat Puja mengobati luka di tangan Karan, tiba-tiba saja mereka diserang kembali oleh Jalal dan anak buahnya. Tapi kali ini Karan dan Puja tertangkap. Setelah itu, Jalal meminta pemerintah untuk membebaskan Asmuk dan juga Parma, atau jika tidak, dia akan membunuh Karan dan Puja. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya pemerintah membebaskan Asmuk dan juga Parma. Setelah itu mereka bertemu untuk bertukar tawanan. Puja dan Karan akhirnya mengetahui, ternyata selama ini Parma merupakan anggota teroris. Pada saat bertukar tawanan, tiba-tiba saja Karan menyerang Asmuk dan menghajarnya tanpa henti. Lalu Jalal ingin menembak Puja, tapi dihadang oleh Parma, dan pertarungan pun kembali terjadi. Akhirnya Karan berhasil menyelamatkan Puja, tapi tidak dengan Parma. Dia tewas ditembak oleh Jalal, dan film pun berakhir.